Suasana peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-155 mendadak berubah riuh ketika Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ia mengungkapkan bahwa saat melintasi kawasan Cikidang, ia sempat merasakan kendaraan yang dikendarainya sampai terpental karena jalan yang begitu rusak. Hal itu, menurutnya, membuatnya merasa malu sekaligus prihatin. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa perbaikan jalan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dalam pidatonya, Deddy juga mengkritisi alokasi anggaran untuk perbaikan jalan di Sukabumi yang hanya sekitar 150 miliar rupiah dari total APBD sebesar 4,2 triliun rupiah. Ia menilai bahwa porsi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penentuan prioritas pembangunan. Menurutnya, jika anggaran untuk jalan hanya dialokasikan dalam jumlah kecil, maka kemungkinan besar terdapat banyak pos anggaran di berbagai organisasi perangkat daerah, OPD, yang tidak produktif. Gubernur yang dikenal dengan Bapak Aing itu bahkan menyatakan rencananya untuk mengeluarkan peraturan gubernur, Pergub, yang akan mewajibkan minimal 7,5% dari total APBD kabupaten digunakan khusus untuk pembangunan dan perbaikan jalan. Ia menekankan bahwa jalan merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Jika jalan hancur, maka perekonomian rakyat pun akan ikut hancur. Tidak hanya itu, Deddy juga menyinggung rendahnya kepekaan para pejabat daerah terhadap berbagai persoalan. Ia menyindir bahwa dirinya sebagai gubernur seringkali justru lebih cepat mengetahui adanya bencana atau jembatan runtuh di wilayah Sukabumi dibandingkan bupatinya sendiri, dan informasi tersebut sering ia peroleh dari media sosial. Gubernurna galak unggal pun ningali media sosial naon NU kejadian jembatan runtuh di Sukabumi Gubernur leuwih teh heula nyaho tibatan bupatina, ujar Deddy Mulyadi. Ia menilai bahwa sikap cerewet seorang gubernur menunjukkan bentuk rasa sayang terhadap daerah, sementara ketidakpedulian hanya akan memperburuk keadaan. Selain masalah jalan, Deddy turut menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar lain seperti irigasi, penyediaan air bersih, dan listrik. Ia mencontohkan pengalaman Jawa Barat yang berhasil meningkatkan anggaran infrastruktur secara drastis dari hanya ratusan miliar menjadi triliunan rupiah. Menurutnya, jika Sukabumi ingin maju dan bersaing, maka daerah ini tidak boleh hanya berjalan kaki, dalam arti bergerak lamban, melainkan harus berani melakukan lompatan besar melalui peningkatan anggaran, gagasan inovatif, dan eksekusi cepat yang terukur. Upami Pak Bupati Hoyong Sukabumi narobah supaya Nanjung kudu luncat ulah leumpang deui, tegas Deddy Mulyadi. Kang Deddy juga menyoroti masalah tata ruang di Sukabumi yang dianggap semrawut dan sering memicu bencana berulang. Ia mengingatkan bahwa biaya pemulihan pasca bencana jauh lebih mahal daripada biaya penataan ruang yang baik sejak awal. Mertua Putri Karlina itu menegaskan bahwa selama hutan masih gundul dan gunung terus ditambang sembarangan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, maka rakyat akan terus menjadi korban bencana yang sama dari waktu ke waktu. Menurutnya, jika jalan masih rusak dan rakyat terus menderita, maka keberadaan seorang bupati atau anggota DPRD menjadi tidak berarti. Pagi berikutnya, Deddy Mulyadi bersiap untuk meninjau jalan di daerah pegunungan yang rawan longsor. Hujan deras mengguyur sejak dini hari, membuat beberapa titik jalan berubah menjadi lumpur licin. Meski cuaca tak bersahabat, Deddy tetap melaju, karena setiap hari penundaan berarti risiko bagi warga yang masih melintas. Mobilnya melambat saat melewati jembatan kecil yang hampir tergerus air. Angin kencang membawa aroma tanah basah, dan suara air sungai yang deras seperti peringatan akan bahaya yang mengintai. Deddy menatap keluar jendela, menghitung setiap langkah yang perlu diambil agar timnya bisa bekerja dengan aman. Di tikungan berikutnya, sebuah pohon tumbang menutupi sebagian jalan. Deddy segera turun, menatap hambatan itu dengan tegas. Ia tahu ini bukan sekadar masalah fisik, tetapi simbol betapa cepatnya alam bisa mengganggu rencana manusia. Timnya mulai bekerja memotong pohon sambil menyiapkan jalur darurat bagi kendaraan yang ingin lewat. Setelah membuka akses jalan, Deddy memimpin tim untuk meninjau kondisi aspal yang sudah hancur akibat hujan. Ia mencatat setiap retakan dan lubang besar, sambil menimbang metode perbaikan yang paling efektif. Warga sekitar menonton dari kejauhan, terlihat lega bahwa ada pemimpin yang tidak hanya datang janji tetapi langsung turun tangan. Di sela-sela pekerjaan, seorang warga tua mendekat, menatap Deddy dengan mata penuh harap. Ia bercerita tentang anaknya yang sering harus melewati jalan ini untuk sekolah. Cerita itu menguatkan tekad Deddy. Ia menyadari bahwa setiap langkah perbaikan jalan membawa dampak nyata bagi kehidupan orang banyak, bahkan bagi generasi yang lebih muda. Ketika hujan mereda menjelang sore,
Dedi memanggil seluruh tim untuk rapat kecil di pinggir jalan. Ia membagikan strategi lanjutan, termasuk prioritas lokasi perbaikan dan pengaturan alat berat agar pekerjaan bisa selesai lebih cepat. Semangat tim mulai bangkit, terdorong oleh kepemimpinan yang tegas dan langsung di lapangan. Sebelum meninggalkan lokasi, Dedi menatap langit yang mulai cerah. Meski tubuh lelah dan baju basah, hatinya penuh dengan kepastian. Jalan rusak memang menantang, tetapi dengan kerjasama dan keberanian untuk turun langsung, setiap hambatan pasti bisa diatasi. Ia menutup hari dengan doa, meminta bimbingan Allah agar semua rencana berjalan lancar dan aman bagi warga. Senja tiba, namun Dedi Mulyadi mendapat laporan baru dari tim lapangan. Sebuah jalan utama di desa terpencil hampir putus karena longsor susulan. Warga panik, dan beberapa kendaraan terjebak di tengah hujan yang mulai turun lagi. Dedi segera menyalakan lampu mobilnya dan bergegas menuju lokasi. Setiba di sana, pemandangan yang diterjang hujan deras membuat Dedi terdiam sejenak. Tanah longsor menutupi jalan, menjerat mobil dan sepeda motor yang terpaksa berhenti. Ia segera turun, menilai kondisi sambil memeriksa apakah ada yang cedera. Keadaan darurat ini menuntut keputusan cepat agar tidak ada nyawa yang terancam. Dedi segera membagi tim menjadi beberapa kelompok. Sebagian mengatur pengungsian sementara, sebagian lagi membersihkan material longsor, dan tim terakhir menyiapkan jalur darurat. Ia memimpin sendiri membersihkan pohon tumbang yang menutupi jalan sempit, memastikan jalur darurat bisa dilalui. Warga memperhatikan dengan cemas. Tapi ada secercah harapan saat mereka melihat Dedi bergerak tanpa ragu. Di tengah hujan yang semakin deras, salah satu warga berseru bahwa sebuah mobil keluarga tersangkut di lumpur dekat tebing. Dedi langsung mengambil alat bantu dan memimpin evakuasi. Detik-detik itu terasa menegangkan. Setiap langkah harus diperhitungkan agar tidak ada yang jatuh. Semua menahan napas saat mobil berhasil ditarik keluar dengan selamat. Setelah evakuasi selesai, Dedi meninjau kembali jalan yang rusak parah. Ia mencatat setiap titik rawan dan menyusun strategi perbaikan darurat yang bisa segera dilaksanakan. Hujan mungkin akan kembali, tapi ia tahu bahwa langkah cepat dan tepat menjadi penentu keselamatan warga. Warga desa mulai berkumpul, memberi semangat kepada tim Dedi. Mereka membawa kopi panas dan selimut, menunjukkan rasa terima kasih sekaligus kekhawatiran mereka. Dedi menyadari bahwa keterlibatan warga menjadi bagian penting dari keberhasilan misi ini. Semua bekerja bersama, menghadapi alam dan jalan rusak dengan tekad yang sama. Menjelang malam, Dedi berdiri di pinggir jalan yang telah dibersihkan sebagian. Meski tubuhnya lelah, ia merasakan kepuasan yang sulit dijelaskan. Setiap lubang yang diperbaiki, setiap pohon yang dipotong, dan setiap warga yang selamat menjadi bukti nyata bahwa tindakan cepat dan kepedulian bisa membuat perbedaan. Ia menutup hari dengan doa kepada Allah, memohon perlindungan dan kekuatan untuk hari-hari berikutnya. Pagi berikutnya, Dedi Mulyadi kembali turun ke lapangan. Jalan yang sebelumnya tertutup longsor kini mulai terlihat perbedaannya. Timnya bekerja keras sejak dini hari, memasang material penguat dan menghaluskan permukaan jalan yang berlubang. Semangat kerjasama terasa nyata, setiap orang tahu bahwa ini bukan sekadar proyek, tetapi misi untuk keselamatan warga. Warga desa mulai melewati jalan dengan lebih nyaman. Anak-anak yang sebelumnya harus berputar jauh untuk pergi sekolah kini bisa lewat tanpa khawatir. Senyum mereka menjadi motivasi bagi Dedi dan timnya. Ia menyadari bahwa dampak dari tindakan cepat dan tepat ini jauh lebih besar daripada sekadar perbaikan fisik. Di salah satu titik rawan, Dedi menandai lokasi yang akan diperkuat lebih lanjut. Ia berbicara kepada timnya, memastikan setiap langkah perbaikan sesuai rencana. Semua bergerak efisien, mengingat pengalaman hari-hari sebelumnya yang penuh tantangan. Setiap langkah kini terasa lebih mantap, karena mereka tahu apa yang harus dilakukan. Sore hari, Dedi berjalan perlahan meninjau hasil kerja timnya. Jalan yang tadinya rusak parah kini mulai rapi, permukaan halus dan aman untuk dilalui. Ia melihat warga melintas dengan tenang, beberapa mengangguk hormat sebagai tanda terima kasih. Hati Dedi penuh rasa lega sekaligus tanggung jawab untuk terus menjaga kualitas perbaikan. Di tengah perjalanan pulang, Dedi bertemu seorang ibu yang tersenyum dan menepuk bahunya. Ia bercerita tentang kemudahan yang dirasakan keluarganya sejak jalan diperbaiki. Kata-kata itu menguatkan tekad Dedi bahwa perjuangan dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Setiap tindakan nyata memberi manfaat langsung bagi kehidupan orang banyak. Menjelang malam,
Dedi berdiri di tepi jalan utama yang kini mulus. Lampu kendaraan melintas dengan aman, suara klakson terdengar damai tanpa gangguan lubang atau genangan air. Ia menarik napas panjang, mengingat kembali perjuangan selama beberapa hari terakhir, dari hujan deras hingga longsor dan jalan rusak. Semua tantangan itu kini menjadi kenangan yang menguatkan. Dedi menunduk sejenak, memanjatkan doa kepada Allah. Ia bersyukur atas kesempatan untuk berbuat nyata dan memohon bimbingan agar jalan-jalan di Jawa Barat terus aman bagi warga. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan lokasi, meninggalkan jejak kerja keras, kepedulian, dan harapan baru yang kini terbentang bersama jalan yang telah diperbaiki. Terima kasih sudah mengikuti narasi ini. Jika kalian menyukai ceritanya, jangan lupa untuk memberi komentar, like, dan subscribe agar bisa menikmati cerita inspiratif lainnya.